Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 38 dari unit H, KKN periode 81, yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi berbagai fakultas di Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang pada kesempatan ini akan memaparkan beberapa potensi yang ada di Desa Karangsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Desa Karangsari sendiri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020, Desa Karangsari memiliki luas wilayah 938 hektar atau 9,38 km persegi, yang berbatasan langsung dengan Desa Rejosari di bagian utara, Desa Pudung Sari di bagian barat, Desa Ngandong, Kecamatan Eromoko, Jawa Tengah di bagian selatan, dan Desa Kepusari, Kecamatan Manyaran, Jawa Tengah di bagian timur. Desa Karangsari memiliki jumlah penduduk 5.911 jiwa yang terdiri dari 2.931 laki-laki dan 2.980 perempuan. Potensi desa sendiri merupakan segala sumber daya alam atau sumber daya manusia yang ada di dalam desa tersebut yang harus dikelola dengan baik demi perkembangan desa tersebut. Untuk itu, kami kelompok 38 telah menemukan potensi di dua sektor yang ada di Desa Karangsari, Kecamatan Semin, yaitu potensi pada sektor pariwisata dan potensi pada sektor komoditas. Pembahasan pemberdayaan sektor pariwisata. Dibandingkan beberapa desa lainnya, Desa Karangsari tidak mendapatkan pengembangan dan juga strategi untuk sektor pariwisata dengan baik. Untuk itu kami dari kelompok 38 melalui studi artikel dan dokumen serta observasi langsung ke Desa Karangsari menemukan adanya salah satu potensi pada sektor pariwisata di Desa Karangsari, yaitu wisata Watu Lumbung. Watu Lumbung merupakan contoh untuk pemberdayaan pada sektor wisata di Desa Karangsari. Tentu penerapan pemberdayaan ini juga dapat dilakukan pada sektor pariwisata lain yang ada di Gunung Kidul. Ada berbagai faktor yang perlu untuk diperbaiki dan menjadi perhatian bagi kelompok kami, yaitu dari sisi aksesibilitas, kontur tanah, pengelola, dan perawatan terhadap sektor wisata Watu Lumbung. Aksesibilitas. Ketika kita menuju ke sebuah tempat wisata, maka yang perlu untuk diperhatikan adalah jalan masuk untuk masuk ke tempat wisata tersebut. Sesuai observasi, kelompok kami melihat bahwa Watu Lumbung memiliki akses yang cukup sulit dengan kondisi tanah yang berlumpur dan menanjak. Lalu kemudian ada kaitannya juga dengan tempat untuk parkir. Tempat parkir semestinya disediakan layaknya tempat wisata pada umumnya untuk mendukung aksesibilitas. Kontur tanah. Redesain bentuk tanah yang ada di Watu Lumbung yang merupakan tanah untuk perkebunan dan pertanian. Redesain ini dapat berbentuk sesuai dengan fungsi yang diangkat oleh kelompok kami, seperti misalnya untuk camping, maka akan dibuat tanah yang lebih landai bukan bertingkat. Pembentukan pengelola. Pengelola dalam hal ini adalah suatu kelompok yang dibentuk untuk melakukan revitalisasi terhadap wisata Watu Lumbung. Pengelolaan yang dilakukan meliputi perawatan, penjagaan, pengelolaan, dan pengembangan wisata Watu Lumbung itu sendiri. Halo semuanya, kami dari KKN Angkatan 81 Atmajaya Yogyakarta, unit H, kelompok 38. Saat ini kami sedang berkunjung ke salah satu potensi desa di Watu Lumbung, di Desa Karangsari, Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta. Komoditas Desa Karangsari. Selain dari sektor pariwisata, ada pun potensi lainnya yang kelompok kami temukan lewat observasi internet dan juga observasi langsung di Desa Karangsari, yaitu potensi komoditas yang ada di desa tersebut. Kelompok kami menemukan komoditas yang dapat diolah untuk menjadi produk, yaitu adanya komoditas jagung yang dapat dijadikan kerupuk emping jagung, di mana ini merupakan cemilan yang umum disajikan, kacang-kacangan, dan cabai untuk bahan pembuat mochi. Potensi ini masih belum mendapat atensi walaupun dari hasil observasi yang kelompok kami lakukan,
Potensi ini memang dapat dikembangkan terutama jika diolah dan dimanfaatkan sebagai kuliner khas dari Desa Karangsari. Jagung. Jagung adalah salah satu potensi yang dapat dijadikan cemilan kuliner pada Desa Karangsari. Pemilihan jagung sendiri karena untuk mengelolanya menjadi emping jagung tidak membutuhkan biaya yang banyak, tetapi memiliki kemudahan karena bumbu yang diperlukan sederhana dan memiliki potensi bisnis yang tinggi. Kacang yang dimaksudkan di sini adalah kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau. Pada Desa Karangsari sesuai dengan observasi video dari YouTube dan observasi langsung kelompok kami, menemukan bahwa kacang memiliki potensi yang lumayan tinggi karena dapat untuk ditanam di Desa Karangsari seperti pada Dusun Payaman. Kelompok kami melihat adanya potensi kacang ini dapat dijadikan mochi sebagai salah satu kuliner khas dari Desa Karangsari. Cabai. Selain kacang, cabai juga dapat dimanfaatkan secara optimal bukan hanya untuk penyedap saja, tetapi sebagai isian dari mochi. Ini merupakan salah satu komoditas yang paling potensial karena sesuai data yang kelompok kami dapatkan di internet bahwa mochi varian pedas jarang ditemukan. Kelompok kami menemukan salah satu yang cukup inspiratif, yaitu mochi rasa pedas. Kemudian kelompok kami memvariasikan dengan rasa lokal, yaitu menggunakan gula Jawa dan memberikan rasa pedas manis. Pemanfaatan internet untuk perkuat potensi desa. Media internet memiliki manfaat yaitu mudah untuk dijangkau oleh khalayak dan akhirnya memberikan kesadaran terhadap berbagai hal yang dipublikasikan di internet tersebut. Ketika dikaitkan dengan potensi pada Desa Karangsari seperti pariwisata maupun produk kuliner, akan membantu dari sisi kesadaran sehingga akan memberikan keuntungan juga bagi Desa Karangsari itu sendiri. Media internet memiliki berbagai jenis, yang akan kelompok kami pakai adalah website dan juga media sosial. Website ini akan dibuat untuk Desa Karangsari sendiri dan akan berisi berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Desa Karangsari, misalnya adalah Watu Lumbung dan berbagai jenis kuliner. Untuk pengelolaan akan dipegang oleh pemerintah desa setempat dan selalu diperbaharui dari waktu ke waktu. Media sosial akan lebih berfokus ke masing-masing objek wisata maupun produk. Misalnya untuk objek wisata Watu Lumbung akan memiliki Instagram maupun Facebooknya sendiri. Pemilihan kedua aplikasi ini karena menyesuaikan dengan target audiens yang tergolong keluarga maupun rombongan institusi yang sering melakukan perjalanan untuk berlibur. Berbeda dengan website, media sosial akan bersifat lebih spesifik dan membuka interaksi langsung antara khalayak dengan objek wisata maupun produsen. Kesimpulan, Desa Karangsari memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan, antara lain yaitu Watu Lumbung dengan melakukan perbaikan di berbagai faktor seperti aksesibilitas, kontur tanah, dan pengelolaan, serta beberapa hasil tanaman yaitu sagu, jagung, kacang, dan cabai yang kemudian diolah menjadi berbagai jenis produk. Berbagai produk ini dapat dikembangkan lagi untuk menjadi kuliner khas Desa Karangsari, di mana ini akan mendukung sektor-sektor lainnya. Dalam rangka memperkuat kesadaran khalayak terhadap semua potensi ini, kelompok kami juga menemukan pentingnya peran internet, khususnya website dan media sosial bagi perkembangan Desa Karangsari sendiri. Demikian pemaparan potensi yang ada di Desa Karangsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga potensi-potensi Desa Karangsari yang telah kelompok kami paparkan dapat dikembangkan dengan lebih baik. Akhir kata, kami kelompok 38 mengucapkan terima kasih.